Kawal putusan MK di kantor DPRD NTB Jalan Udayana Mataram berlangsung ricuh. Sejumlah penyandang disabilitas di Lombok Barat kesulitan menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Apa kabar pemirsa? Ayus TV kembali hadir menjumpai Anda. Informasi pagi dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adi Hasim inilah Ayus TV setempat. Informasi pertama kami dari Kota Mataram, pemirsa, demo kawal putusan MK di kantor DPRD NTB Jalan Udayana Mataram berlangsung ricuh saat mahasiswa menerobos masuk ke kantor DPRD Nusa Tenggara Barat. Ribuan mahasiswa Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB menggugat terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang melakukan pengawalan aksi demo. Para mahasiswa mendatangi kantor DPRD NTB menyerukan pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan perlawanan terhadap rezim Jokowi. Aksi demo berujung ricuh ini dilakukan karena DPRI berencana menganulir putusan MK terkait batas usia calon kepala daerah. Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa mengatakan revisi Undang-Undang Pilkada tidak mencerminkan prinsip demokrasi dan dapat merugikan masyarakat dalam menentukan pilihan pemimpin daerah. Polisi menyemprotkan air dari mobil water cannon untuk menghalau dan membubarkan massa yang ingin merangsek masuk ke kantor DPRD NTB. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Ya, tak hanya memicu gelombang unjuk rasa di berbagai daerah, kesepakatan DPR mengenai revisi Undang-Undang Pilkada juga memicu protes warganet di media sosial. Menyusul ramainya postingan bertuliskan peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK yang merupakan gerakan untuk sama-sama mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada. Gambar Garuda berlatar belakang biru dengan tulisan peringatan darurat ini viral di media sosial. Gambar-gambar ini diposting pengguna sosial media, termasuk sejumlah tokoh. Gambar ini ramai di media sosial usai kesepakatan panja balik DPR yang diduga menganulir putusan MK terkait Pilkada. Gerakan peringatan darurat ini merujuk pada ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya pemilihan kepala daerah 2024. Tagar kawal putusan MK juga jadi trending topik di media sosial. 80.000 postingan mengajak untuk mengawal Pilkada 2024 meramaikan jagat media sosial. Netizen meramaikan tagar ini sambil mengkritisi langkah DPR yang saat ini dikuasai partai koalisi pemerintah menggelar rapat balik untuk merevisi Undang-Undang Pilkada yang diduga bertujuan membatalkan putusan MK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah elemen pergerakan mahasiswa menggelar pernyataan sikap menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan oleh DPR RI. Pernyataan sikap ini dibacakan di depan gedung DPR RI, dan para mahasiswa juga menyeruakan aksi serentak di 14 wilayah di Indonesia. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Ya, pemirsa, sejumlah elemen pergerakan mahasiswa menggelar pernyataan sikap menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan oleh DPR RI. Pernyataan sikap dibacakan di depan gedung DPR RI dan para mahasiswa juga menyerukan aksi serentak di 14 wilayah di Indonesia. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Puluhan mahasiswa menggelar aksi pernyataan sikap menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh DPR RI pada Rabu malam di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Amanat reformasi yang telah dibangun berpuluh-puluh tahun oleh pahlawan reformasi kita. Aliansi BEM SI Kerakyatan menyebut akan menggelar aksi serentak di 14 wilayah Indonesia dengan total 350 kampus guna menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan oleh DPR RI. Ketua BEM SI dari Universitas Brawijaya Malang, Satria, mengatakan jika pihak DPR RI harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan Pilkada hingga syarat usia calon kepala daerah.
BMSI Kerakyatan juga meminta kepada DPR RI untuk membatalkan pengesahan rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Badan Legislasi DPR RI. Untuk menyuruhkan aksi di seluruh wilayah Indonesia, terkhusus pada BMSI Kerakyatan, kita membuka seinklusif mungkin, seterbuka mungkin untuk seluruh komponen masyarakat sipil untuk turun ke jalan pada besok 22 Agustus 2024. Kita akan coba menolak karena tadi sore telah disahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Sementara itu, usai pelaksanaan aksi pernyataan, aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya menyiapkan sejumlah pengamanan. Aparat kepolisian memasang barikade pengamanan di depan gedung DPR RI. Sebelumnya, Badan Legislatif DPR RI melakukan revisi putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan pilkada dan syarat usia calon kepala daerah. Dari Jakarta, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke. Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Selamat pagi, Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Ini sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kali Aceh Winda Ya, kali ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara.
suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak buka rekrutmen CPNS pada tahun ini karena kondisi keuangan daerah yang belum memadai. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak membuka perekrutan CPNS pada tahun 2024. Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKSDM Lombok Tengah, lalu Wardihan Supriyadi menjelaskan ada beberapa pertimbangan Pemkab Lombok Tengah tidak membuka rekrutmen CPNS di tahun ini. Di antaranya karena melihat kondisi keuangan daerah yang belum memadai. Selain itu, sebelumnya Lombok Tengah juga telah melakukan rekrutmen P3K dengan jumlah cukup banyak. Terlebih tahun ini Pemkab juga tengah konsen pada perekrutan P3K dengan jumlah usulan sebanyak 1.665 formasi dengan rincian yakni 220 untuk tenaga kesehatan, 810 untuk guru dan sekitar 635 untuk tenaga teknis. Selain karena P3K, Pemkab saat ini juga tengah mengatensi belanja pegawai. Berdasarkan data, belanja pegawai rata-rata di NTB di atas 30%. 1.665 formasi. Ya kalau untuk kesehatan sekitar 220. Kemudian pendidikan guru maksud saya 810. Sisanya itu adalah teknis. Nah, kebijakan yang kita belum lagi kan kita sekarang kan sedang diatensi berkaitan dengan belanja pegawai. Sementara itu jumlah ASN yang terdaftar di pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah saat ini berjumlah 10.693 orang pegawai ASN dengan jumlah pegawai yang pensiun setiap tahunnya sekitar 300 hingga 400 orang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah penyandang disabilitas di Lombok Barat kesulitan menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024 karena lokasi TPS sulit diakses dan kurangnya fasilitas pendukung. Sejumlah warga yang memiliki keterbatasan fisik di Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan tempat pemungutan suara yang tidak ramah disabilitas. Selain para penyandang disabilitas juga mengeluhkan lokasi TPS yang sulit diakses bagi warga difabel yang akan menyalurkan hak suara mereka karena tidak adanya fasilitas pendukung. Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan disabilitas, namun juga para lansia yang membutuhkan pelayanan khusus ketika menyalurkan hak suara mereka. Tidak adanya fasilitas seperti kursi roda atau braille dan kebutuhan difabel serta lansia disayangkan karena sebelumnya warga sudah meminta agar fasilitas tersebut terpenuhi. Mereka juga diarahkan oleh petugas yang dikhawatirkan tidak netral dalam menentukan hak pilih mereka. Pengalaman pilih kemarin seperti apa, Wak? Ketika sidang nyoblos itu ada yang mengarahkan atau seperti apa? Ya, ada lancar sih, lancar. Semua, ya, kan dibimbing, kan kita butuh pembimbing juga. Ya, dibimbing sampai mulai nyoblos sampai selesai. Hasil temuan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menemukan hampir semua TPS di Lombok Barat tidak ramah disabilitas dari akses yang jauh hingga tidak ada fasilitas pendukung di TPS. Sehingga KPU Provinsi mengultimatum KPU Kabupaten Kota untuk menyediakan akses bagi disabilitas. Yang TPS tempat mereka memilih itu kesimpulannya tidak ramah disabilitas. Nah dalam hal ini tentu tadi sudah saya sampaikan itu bahkan saya langsung notis ke Komisioner KPU Kabupaten Lombok Barat. Menurut laporan, jumlah pemilih disabilitas di Lombok Barat yang menyalurkan hak suara mereka mencapai 1.800 orang dan wajib mendapatkan pelayanan prioritas di semua tempat pemungutan suara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, pelaku teror sandra sebuah bus dan aksi peledakan pertokoan di kota Mataram dan berhasil dilumpuhkan pasukan detasemen khusus anti teror. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari simulasi pengamanan pilkada serentak. Drama penyanderaan salah seorang sandra di sebuah bis angkutan umum di kota Mataram, NTB berlangsung dramatis. Pelaku teror bersenjata terlibat kejar-kejaran dan kontak tembak dengan pasukan detasmen khusus anti teror yang kebetulan sedang berpatroli. Pelaku teror bersenjata terlibat kejar-kejaran dan kontak tembak dengan pasukan detasmen khusus anti teror yang kebetulan sedang berpatroli. Selain melakukan penyanderaan, pelaku teror sempat meledakkan sebuah pusat pembelanjaan yang ada di kota Mataram. Setelah terjadi kontak tembak yang cukup lama, detasmen khusus anti teror berhasil melumpuhkan para pelaku teror dan mendisposal bom yang dipasang pelaku teror. Kalau hari ini apa saja yang disimulasikan, Jenderal? Sedikit lagi. Tadi sudah sama ya, ancaman teroris juga ada, kemudian juga gangguan kamtipmas juga ada, ya, ancaman terhadap kantor KPU juga ada. Itu penanganannya sudah ditampilkan. Teman-teman dari pengamanan itu sudah sangat luar biasa mensimulasi tahap-tahap pengamanan, bahkan sampai kepada adanya pengamanan potensi terhadap kriminal. Antraksi pelaku teror dengan tim detasmen khusus anti teror di kota Mataram, NTB ini merupakan sebuah simulasi penanganan pengamanan terorisme pada saat berlangsungnya pilkada serentak. NTB sendiri masuk 18 provinsi rawan gangguan kamtibmas di Indonesia pada pelaksanaan pilkada serentak. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Ya, kali ini luar biasa serangannya. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari ini. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Jelang Pilkada Serentak 2024, Polda NTB gelar apel pasukan dan simulasi pengamanan Pilkada Serentak. Sementara para operasi mantap berat Tarinjani 2024 yang akan berlangsung selama 130 hari ke depan, Polda NTB menerjunkan ribuan personelnya.
Apel gelar pasukan dan simulasi pengamanan pilkada serentak di wilayah Nusa Tenggara Barat digelar Polda NTB di eks Bandara Selaparang, Kota Mataram. Kegiatan ini menandai dimulainya Operasi Mantap Rinjani 2024 yang akan berlangsung selama 130 hari ke depan. Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Faruk mengatakan pengamanan oleh aparat kepolisian dilakukan pada seluruh tahapan pilkada gubernur, wali kota, dan bupati. Ini dalam rangka pengamanan penyelenggaraan pilkada 2024 setiap tahapan. Jadi tahapan untuk yang terdekat ini adalah pendaftaran calon gubernur, wakil gubernur, calon wali kota, wakil wali kota, calon bupati dan wakil bupati di seluruh jajaran provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara itu personel yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata Rinjani 2024 sebanyak 6.500 personel yang terdiri dari unsur Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya. Berbagai potensi gangguan Kamtibmas Terorisme Bencana Alam menjadi atensi selama pelaksanaan operasi. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Satuan Lantas Polres Bima Kota Nusa Tenggara Barat buat Transformers robot dari knalpot Brong. Robot ini rencananya akan dipajang guna memberikan kesadaran pada masyarakat yang tidak taat berlalu lintas. Beginilah nampak sebuah robot yang hampir sempurna hasil karya Satuan Lantas Polres Bima Kota Nusa Tenggara Barat. Robot tak jauh beda dengan robot yang ada di film Transformer ini dibuat dengan ratusan knalpot racing hasil operasi yang digelar di beberapa bulan terakhir. Untuk proses pembuatan robot ini, Satuan Lantas setempat membutuhkan waktu selama 1 minggu. Rencananya robot Transformer ini akan dipajang di depan Mapores Bima sebagai alat sosialisasi kepada masyarakat. Terlebih memberikan efek jera para generasi muda dan remaja yang kerap menggunakan knalpot brong atau racing yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat pengguna jalan. Tidak menutup kemungkinan Polres Bima Kota juga akan membuat robot kedua dan ketiga yang lebih besar lagi, mengingat kurangnya kesadaran masyarakat berlalu lintas. Terlihat robot yang hampir jadi ini rencananya nanti akan dipajang di depan Mapores Bima Kota guna memberi efek jera bagi pengendara generasi muda maupun remaja yang kerap menggunakan knalpot racing. Hal ini dilakukan oleh Polres Bima Kota mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait kebisingan yang terjadi di jalan raya akibat penggunaan knalpot racing yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Dari Bima Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Ya, Pulau Satonda merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan. Selain menampilkan keindahan alam menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut sekitarnya. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus.
Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996 menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu, masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kalibuda dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya, itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu, punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma, tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.